Habib Jafar, Ya, kita masuk ke segmen 5 ini. Oke. Jadi tamu kita ini memang dari luar, dari Jepang. Jepang. Iya, satu Naruto, yang kedua Baja Hitam. Kapan mu'alafnya? Naruto dan Baja Hitam ini. Iya, ini memang temanya tema Lebaran yang kita undang Naruto dan Baja Hitam. Dan kayaknya Naruto kalau kesini nggak usah di-swab. Soalnya kan nggak pakai pesawat, dia menghilang. Iya. Jadi aman kita ini ya. Oke, siapa dia? Namanya adalah Fajar Riyadi Kadi dan Marzuki. Iya, mari kita sambut. Treng. Iya, jadi bingung panggilnya ini. Ini Ustadz Naruto sama Baja Hitam. Iya. Baik, tadi saya sudah menyebutkan nama, tapi Anda berdua ini berasal dari Jepang atau dari mana? Aslinya mana ini? Kalau kami berdua kebetulan rumah di Sidoarjo. Nah, kalau tadi bicara mengenai Naruto dan Baja Hitam, jadi dalam ini kan Anda punya kegiatan apa? Komunitas atau apa? Komunitas dakwah ya? Iya. Dan beramal ya. Ini udah berapa lama ini? Kalau komunitas beramalnya dari saya, kalau Ustadz Naruto ini adalah pembina kebetulan. Jadi kalau diawali ya sekitar mungkin sudah 6 tahun yang lalu kami memulai, saya secara pribadi memulainya masih sendirian, masih apa ya, pribadi ngisi-ngisi, lalu ketemulah teman-teman yang oh ternyata visi misinya sama nih, mau dong ikutan mas, mau dong diajak. Akhirnya ya sudah kita ajak, lalu jadilah sebuah komunitas gitu. Kita bikin sebuah komunitas, kita kasih nama yang simple, yang mudah diingat, yaitu Superhero Beramal. Karena superhero itu ya tugasnya ya berbuat kebaikan, amal-amal kebaikan. Jadi ya sudah, kita saat itu jalan sampai sekarang. Padahal saya ketika bilang bahwa berdakwah itu jadi badut pun rela, nggak seserius ini loh. Maksud saya nggak segininya. Literally. Tapi ini menurut saya respect gitu pada teman-teman. Karena ini beliau terlalu tersesat sebenarnya. wah, ini kembali lagi soal Iya. Nah, itu berjalan sekian waktu. Lalu bagaimana terjadi pertemuan dengan Ustadz Marzuki ini? Iya, jadi Ustadz Marzuki Imron ini kan sudah jauh lebih lama di bidang dakwah anak muda yang bergerak tema-tema pop culture, tema-tema kekinian gitu. Nah, saat kita sudah berjalan, lalu teman-teman tuh, ayo kita cari seorang ustadz yang bisa buat buat kita semakin belajar lagi. Lalu di suatu kajian, di suatu pengajian di masjid di Surabaya, ya setelah habis acara kita ngobrol dengan beliau. Ternyata kata Ustadz Naruto, ya ini komunitas yang saya cari-cari selama ini. Jadi komunitas yang visinya sama, misi-misinya sama. Wah, seru ini gitu. Ya udahlah, semenjak itu kita jadikan pembina supaya bisa belajar bersama para anggota. Lalu juga membuat pengajian yang saat itu viral ya, di dunia maya. Jadi orang Jawa bilang nih tumbuh ketemu tutup ya. Jadi klop lah ya. Iya. Kemudian terjadi sinergi. Nah, sebelum itu Anda sendiri berkostum seperti ini dalam dakwah atau setelah ketemu dengan teman-teman dari superhero ini? Sebelumnya memang ini Bang Andi, cuman pakai jaket doang. Jadi itu 2012 kalau nggak salah. Itu ada momen ceramah di sebuah kampus, saya lihat tuh anak muda semua, mereka nanti daripada boring, ya sudahlah saya cuma pakai jaket doang, nggak lengkap seperti ini, pakai jaket doang. Terus ketika ceramah seperti itu, dan karena saya tahu mereka rata-rata penggemar anime, kadang saya ngomong gitu, udah nonton episode berapa gitu kan ya. Ngobrol panjang lebar, setelah selesai saya ceramah, tiba-tiba mereka nyebut saya Ustadz Naruto. Saya kaget, loh siapa Ustadz Naruto? Ya Anda gitu loh. Anda tuh nggak ikut bancai syukuran saya gitu loh. Anda kok mendahului orang tua saya gitu kan ya. Akhirnya setelah kejadian itu, setiap acara itu pamfletnya, brosurnya, nama saya sudah tidak muncul Bang Andi. Yang muncul nama Ustadz Naruto. Sampai saya kaget, wah. Dan beberapa orang di tempat ketika saya ceramah itu bahkan sudah tidak mengenali nama asli saya, taunya itu Ustadz
Naruto. Saya bilang ya sudahlah kalau sudah rezekinya seperti ini ya sudah. Jadi Anda nggak keberatan ya? Ya sudah. Gitu. Dan melengkapi kemudian dengan ya udah Iya, sekalian jadi. Dan untung dia bukan Habib nih Bang Handi. Iya, kalau Habib kenapa? Habib Naruto kan nggak enak. Nggak Iya, enak. iya, Habib Jafar aja. Iya. Ya, Habib Naruto ya nggak kurang. Ustadz aja, Ustadz. Iya. Nah, tapi dengan penampilan seperti ini, Anda nggak kehilangan substansi. Karena saya juga tanya, ya ini kan suka bercanda, komika, ya ngundang artis. Ini dengan baju hitam misalnya. Kalau ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, itu orang nggak kehilangan fokus ya. Ini antara anime, antara orang-orang yang mau hanya tampil seperti ini, atau memang benar-benar seorang ustadz. Itu bagaimana Anda menyikapi kondisi ini? Jadi memang pertama kali kemunculan saya ini apalagi semenjak viral itu ada pro kontra. Jadi ya salah satunya ada yang setuju dan ada yang setuju. Tapi ketika bicara tentang substansi, apakah substansinya bisa masuk? Justru cerita dari share dari teman-teman itu kalau mereka bilang ketika ngaji ngobrol sama saya itu malah kayak nggak merasa ngaji, kayak ngobrol biasa tapi esensi-esensi Islamnya itu masuk. Saat itu saya masih ingat betul ketika cerita tentang Naruto itu saya bilang saya ini kok belajar khusyuk bukan dari buku agama, meskipun oke lah saya ngaji dulu ketika masih kecil sama guru ngaji saya sama Kiai Soleh dan sebagainya, tapi karena itu saya tahu depan anak-anak muda itu kalau saya ngomong ayat ngomong dalil bisa langsung khusyuk, langsung tertidur gitu kan ya. Lebih baik saya pakai cara yang lain. Saya bicara, kamu nonton nggak Naruto episode ini? Yang mana Ustadz? Itu loh yang Naruto bertapa, terus akhirnya ketika dia bertapa, dia mendiami, dia mendengar suara alam, muncul kekhusyuan dalam dirinya. Nah itu baru dia bilang, oh itu maksudnya khusyuk. Nah itu akhirnya kita bisa menyambungkan makna-makna Islam itu dari berbagai macam media, tidak melulu kita bicara tentang Al-Quran, kita bicara tentang hadis bahwa itu memang pokok dalam agama, tapi karena kita, kata Rasulullah itu kita disuruh bicara dengan bahasa mereka. Sedangkan bahasa mereka itu ya sekarang ini anak-anak muda yang laki-laki itu cowok-cowok rata-rata bahasanya anime, superhero, atau kalau laki-laki gamers atau gitu. Kalau yang perempuan bahasanya drama Korea, K-pop gitu. Jadi tidak jarang Mbak Andi ketika saya pengajian gitu kan ya, saya lihat perempuan semua gitu kan ya. Saya bilang ini drakor terbaru apa ya? Mereka langsung, Vincenzo Ustadz, oke kita bahas itu. Nah, itu sudah rame itu. Tapi ya dari awal seperti itu saya memasukkan nilai Islam dengan perlahan-perlahan ya. Akhirnya mereka bilang, kita kok enggak kayak ngaji, tapi ini ilmunya masuk. Dan itu yang akhirnya orang mulai kenal Ustadz Naruto seperti itu. Oke, menarik. Nanti kita kembali ke Baja Hitam, tapi untuk sementara kita simak dulu tayangan berikut ini. Hobi yang menjadi jembatan untuk melakukan kebaikan adalah hal yang dilakukan oleh komunitas yang satu ini. Superhero Beramal adalah komunitas yang para anggotanya merupakan kostum superhero. Mereka melakukan berbagai kegiatan sosial dan religi. Dengan menggunakan kostum superhero maupun kartun, kegiatan yang mereka lakukan seperti donor darah, berkah, berfoto sambil sedekah, serta menggalang dana untuk mereka yang membutuhkan. Selain itu, mereka juga memberikan semangat kepada anak-anak yang sedang dirawat di rumah sakit, hingga memberikan dakwah seperti mengaji bersama tanpa melepas kostumnya. Komunitas ini unik selain dia dari kumpulan teman-teman cosplayer, dia juga bergerak di bidang amal. Maksudnya di bidang amal gimana? Jadi tetap bisa beraksi untuk kemanusiaan, jadi tidak hanya gaya-gayaan aja. Dengan komunitas ini rasanya jadi lebih banyak fungsi dari manfaat kostum kita. Dan salah satu kegiatan yang paling saya suka itu waktu kita menghibur anak penderita kanker ya, Kak Dani ya. Itu mereka terhibur sekali kedatangan kita, itu membuat kita jadi rasanya terenyuh, senang. Mereka jadi bisa semangat gitu melihat kita. Dengan komunitas ini, dengan ikhlas, mereka tidak ada bayaran apapun, tanpa ada bayaran spesial apapun. Jadi yang ada dalam komunitas ini ada keikhlasan untuk menghibur anak-anak. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2015. Dicetus oleh Fajar Riyadi, tak tanggung-tanggung Ustadz yang memberikan ceramah pun
ikut menggunakan kostum Naruto. Apa yang terjadi? Apa yang Oleh karena kostumnya, Ustadz bernama Marzuki Imron sampai dipanggil Ustadz Naruto oleh anak-anak yang hadir. Bergabung ke dalam komunitas ini dengan satu visi yang sama, yaitu bagaimana mereka bisa memberikan bantuan sebagaimana superhero mestinya. Sering dakwah bersama-sama ya? Iya. Bagaimana itu? Ada nggak yang kemudian kontra, yang menganggap bahwa ini main-main gitu, ada nggak? paling banyak itu ini Bang Adi lewat DM gitu kan, Apa inbox di biasanya Facebook. responnya apa? Ya, Ya? sama, selalu yang hadis yang muncul itu mantasyabah biqaumin fahuwa minhum, itu yang muncul. Yang Barang artinya? siapa yang mengikuti sebuah kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Jadi seakan-akan saya pakai baju seperti ini, oh ini bagiannya kafir Jepang, begitu kalimatnya begitu. Itu yang sering muncul di DM dan sebagainya. Bahkan awal-awal kami rame itu karena anak saya itu kan saya kasih nama persis kayak mirip anaknya Naruto gitu kan ya. Itu bahkan jadi perbincangan, anak kok dikasih nama kafir begitu. Itu sampai segitunya di DM Instagram seperti itu ya, karena memang yang difahami hadis mantasyabah biqaumin fahuwa minhum ya di situ, bahwa orang kalau pakai pakaian yang seperti orang-orang kafir gitu langsung dihukumi kamu seperti orang kafir. Jadi mengalami fase-fase seperti itu. Tantangan terberat yang dihadapi ketika berdakwah dengan cara seperti ini apa? Mungkin punya pengalaman. Iya, pastinya ada cibiran. Dulu awal-awal kita pakai kostum ke masjid, itu pasti ada yang komen, nggak boleh tuh pakai kostum, adabnya itu dijaga. Padahal kita pun juga nggak pakai sepatu kan, harus copot. Kostumnya itu hanya atasan saja, lalu tetap tutup aurat, tetap rapi, tidak rame sendiri di masjid, tetap dijaga adabnya. Tapi orang-orang kan sudah terlanjur mungkin punya asumsi yang aneh-aneh, ini masjid mau diapain. Tapi hal-hal seperti itu tuh hanya kami yakin hanya 1%. Hampir 99%-nya itu seneng, mendukung, malah minta terus acara kajian kami. Sementara masih vakum karena memang kena pandemik juga ya. Jadi banyak yang tanya, kangen nih acaranya lagi dong gitu. Jadi ya tantangannya cuma itu aja sih Pak Adi. Kita kalau berdakwah itu yang pakai kostum seperti ini nih ditolak, misalnya orang nggak suka.